Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1037 Nyawa Dimas Wu. Tombak es dan salju sangat tajam itu membawa aura kematian dan kehancuran langsung menembus di udara, menghancurkan segalanya, dan menusuk Dimas Wu. Dimas Wu masih dalam keadaan di mana anggota badan dan tubuhnya membeku. Melihat tombak es dan salju yang tajam ingin menusuk ke arahnya, mata sihirnya langsung mengeluarkan niat membunuh yang besar. Dia ingin menebas lapisan es yang membelenggu dirinya, namun tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, tubuhnya tetap tidak bisa digerakkan dari lapisan es tersebut. Dia hanya bisa menegangkan sarafnya dan menatap tombak es dan salju yang semakin mendekat dengannya. Pada saat ini, waktu seakan-akannya diperpanjang tanpa batas. Mata semua orang tertuju pada tombak es dan salju itu, hati mereka merasa gugup dan takut. Hanya Raja Penghancur yang terlihat memiliki ekspresi wajah penuh dengan kemenangan, menatap mata Dimas Wu, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Menang atau kalah, hidup dan mati, semuanya akan terjadi dalam sekejap. Detik berikutnya, hanya suara klik yang terdengar, tombak es dan salju tiba-tiba berhenti bergerak. Namun, benda itu tidak menembus mata Dimas Wu. Benda itu berhenti tiba-tiba ketika berjarak sangat dekat dengan Dimas Wu. Pada saat yang paling tegang ini, Heaven Demon Sword yang tidak disegel oleh es, tiba-tiba muncul, menghalangi di depan mata Dimas Wu dan mencegah tusukan tombak es dan salju untuk Dimas Wu. Saat Heaven Demon Sword bertabrakan dengan tombak es itu, aura yang sangat dingin keluar, terasa lapisan es yang mengerikan, seperti belalang yang melintasi perbatasan, menyebar dengan kuat ke arah Heaven Demon Sword menyebabkan sinar pedang yang bercahaya itu ditutupi dengan lapisan es putih. Heaven Demon Sword juga sepertinya merasakan dirinya dalam bahaya. Ketika kekuatan lapisan es baru saja menyebar dan terbuka, tiba-tiba dia melepaskan cahaya keemasan, seluruh bilah melepaskan cahaya keemasan yang sangat panas. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu dan sangat menyala, langsung melelehkan lapisan es selapis demi selapis. Begitu mencairkan lapisan es di atas pedang, Heaven Demon Sword langsung melesat ke depan tanpa mundur, memaksa tombak es dan salju itu bergerak mundur terus. Ketika Heaven Demon Sword dan tombak es dan salju berada dalam jalan buntu, Dimas Wu juga tidak tinggal diam, mata iblisnya tampak terbakar dengan panik, dengan cepat berubah menjadi hitam dan merah, warna merah dan hitam yang terlihat pekat, sepertinya ada semburan api. Pada saat ini, pikiran iblis Dimas Wu yang pantang menyerah, hasrat membunuh yang kuat, keinginan kuat untuk bertahan hidup semuanya terjalin dengan kuat menjadi satu di kekuatan tubuhnya. Dia tidak boleh mati, jadi dia hanya bisa menggunakan waktu singkat ini untuk mencoba yang terbaik untuk membebaskan dirinya dari belenggu lapisan es ini. Iblis adalah sejenis pikiran, juga merupakan kekuatan yang sangat kuat, oleh karena itu, beberapa orang telah jatuh ke jalan iblis, maka mereka tidak akan dapat melepaskan diri, karena pikirannya dikendalikan oleh pikiran iblis, menjadikannya budak iblis. Pemilik asli Heaven Demon Sword dulu, pada saat dia diracuni, dia jatuh ke jalan iblis, pikirannya benar-benar di luar kendalinya, sehingga pada saat itu dia tidak bisa mengendalikan diri dan banyak membunuh orang-orang tidak berdosa. Tapi sekarang Dimas Wu berbeda, pikirannya telah hidup berdampingan secara damai dengan pikiran iblis dan saling melengkapi, dia juga bisa mengontrol kekuatan sihir yang dimilikinya dengan sesuka hati. Sama seperti saat ini, sinar yang penuh dengan kekuatan sihir sedang melengkapi seluruh tubuhnya, seolah-olah menghancurkan tubuhnya yang terikat lapisan es. Namun, waktu tidak dapat ditunda lagi, ketika Dimas Wu masih berusaha, Heaven Demon Sword di sisi lain sedang berada dalam bahaya. Karena, Raja Penghancur juga menyerang Heaven Demon Sword. Melihat Heaven Demon Sword keluar dan menyelamatkan pemiliknya dari kematian, Raja Penghancur langsung merasa marah, dia ingin segera membunuh Dimas Wu,
dia tidak bisa menunggu lagi, siapapun yang menghalanginya akan dia bunuh. Oleh karena itu, ketika melihat Heaven Demon Sword dan tombak es sama-sama tidak mau mengalah, Raja Penghancur tidak merasa ragu-ragu sama sekali. Dia menyerangnya secara langsung, menyerang Heaven Demon Sword dengan serangan yang cukup ganas. Bang bang bang. Suara meledak satu demi satu terdengar dengan kencang. Tangan tajam dari Raja Penghancur bertarung secara sengit dengan Heaven Demon Sword. Serangan gila itu memicu gelombang putaran di udara. Setelah perpaduan Raja Penghancur dan pedang Lahi Fengxi, tangannya setara dengan dua bilah tajam yang tangguh, tidak akan merasakan rasa sakit, juga mengandung kekuatan yang tidak tertandingi. Jadi jika dia bersaing dengan Heaven Demon Sword dengan tangan kosong, dia juga tidak akan kalah. Semburan cahaya api yang bertabrakan meledak dalam pertarungan sengit di antara mereka berdua, membuat semua orang terpesona. Artinya, Heaven Demon Sword adalah artefak kuno yang tiada taraf. Jika digantikan oleh siapapun atau senjata apapun, mereka rasa hal itu akan langsung dihancurkan dalam serangan sengit dari Raja Penghancur. Namun, tidak peduli seberapa kuat Heaven Demon Sword itu, dia hanyalah senjata. Bisa bertarung dengan Raja Penghancur untuk waktu yang lama, dia sudah mencapai batasnya. Pertempuran sengit pun terjadi. Heaven Demon Sword yang tidak bisa dihancurkan, diledakkan oleh sepasang tangan Raja Penghancur sehingga membentuk celah bergerigi. Awalnya bila Heaven Demon Sword sangat tajam dan halus menjadi hancur dalam sekejap, seperti orang tua yang sangat tua, dari atas sampai bawah, semua terlihat kerutan. Setelah melihat ini, bola mata Dimas Wu yang bersinar dengan cahaya merah dan hitam menjadi marah dan tidak tenang. Sebagai pemilik Heaven Demon Sword, dia tentu saja dapat melihat bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Heaven Demon Sword. Heaven Demon Sword hanya dapat melepaskan kekuatan yang terbatas ketika tidak ada yang mengendalikannya. Lagi pula kondisi Raja Penghancur yang luar biasa ini, sangat amat kuat. Jika mereka masih bertempur seperti ini, Heaven Demon Sword kemungkinan besar akan dihancurkan hari ini. Melihat celah yang muncul satu demi satu pada Heaven Demon Sword, kemarahan di bola mata Dimas Wu menjadi semakin terlihat jelas. Hatinya juga merasa sangat cemas. Dia tidak boleh membiarkan Heaven Demon Sword hancur, tapi dia tidak bisa membantunya sekarang. Dirinya hanya bisa melepaskan kekuatannya sendiri dengan lebih kuat lagi. Cobalah untuk membebaskan diri dari belenggu lapisan es itu secepat mungkin. Namun, es 10.000 tahun yang telah menyerap kekuatan mengerikan yang tidak ada habisnya dari Raja Penghancur ini, tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Dimas Wu masih bisa hidup di bawah belenggu es ini sudah termaksud tidak buruk. Masalah melawannya, hal itu benar-benar sulit seperti mendaki langit. Duar. Tiba-tiba, ada suara teredam yang terdengar, dan dapat terlihat bahwa kedua tangan Raja Penghancur yang seperti pisau tajam itu benar-benar menjepit Heaven Demon Sword. Tiba-tiba, Heaven Demon Sword sepertinya terjepit erat oleh celah yang terbuka di dunia dan tidak bisa bergerak lagi. Setelah melihat ini, mata Dimas Wu tiba-tiba menjadi terbuka lebar, matanya penuh dengan emosi dan hatinya menjadi tegang. Raja Penghancur memandang Heaven Demon Sword dengan tatapan ganas, kemudian berkata dengan meremehkan, Heaven Demon Sword, kamu beruntung telah melarikan diri saat itu, tetapi hari ini, kamu tidak seberuntung itu. Sekarang, kamu akan musnah terlebih dahulu sebelum pemilikmu. Setelah mengatakan itu, pandangan mata Raja Penghancur menjadi dingin, alisnya berkerut dan kedua tangannya tiba-tiba menjadi satu. Seketika, kekuatan yang begitu kuat sehingga langit dan bumi akan kehilangan bentuknya, dikeluarkan dari tangan Raja Penghancur. Dia menghantamkannya ke arah Heaven Demon Sword. Diserang oleh kekuatan yang kuat seperti ini, Heaven Demon Sword tampaknya telah menderita rasa sakit yang tidak ada habisnya, kemudian tiba-tiba bergetar dengan hebat dan kuat, bahkan hal itu juga membuat daerah di sekitar sana juga ikut bergetar. Terlihat sangat mengerikan. Semua orang yang melihatnya tampak tercengang, hati setiap orang seakan-akan dicengkeram erat, ketegangan menyebar dengan cepat. Dimas Wu mengerutkan keningnya sehingga membentuk kerutan yang dalam, matanya dipenuhi dengan emosi yang semakin terlihat.
Crack, crack. Detik berikutnya, hanya ada suara retakan pada Heaven Demon Sword. Serangkaian retakan yang berbeda muncul dalam sekejap. Retakan itu menyebar ke seluruh bagian pedang. Kemudian, ada suara perang keras. Heaven Demon Sword menjadi patah. Heaven Demon Sword yang dulunya tidak tertandingi dan tidak terkalahkan, tapi hancur berkeping-keping di tangan Raja Penghancur. Hati semua orang tampaknya menjadi hancur seiring dengan hancurnya Heaven Demon Sword. Harapan yang sedikit tersisa seketika menghilang tanpa tersisa. Tapi Raja Penghancur sepertinya tidak puas dengan ini, dia masih mengerahkan kekuatannya. Terlihat jelas bahwa dia tidak puas hanya dengan berakhir seperti ini. Untuk mencegah Heaven Demon Sword untuk memiliki kemungkinan terbentuk kembali, Raja Penghancur harus melanjutkannya. Oleh karena itu, dia terus-menerus mengeluarkan kekuatannya dan terus menyerang Heaven Demon Sword. Di bawah kekuatan serangan yang berlanjut dari Raja Penghancur, Heaven Demon Sword yang telah hancur berkeping-keping, sekali lagi mengeluarkan suara. Segera setelah itu, badan Heaven Demon Sword semuanya hancur. Setelah dihancurkan, dia seperti pasir yang berada di tangan, perlahan-lahan hanyut di tangan Raja Penghancur, kemudian tertiup ke udara oleh angin. Dalam hidupnya ini, kemuliaannya telah berlalu, dia telah diam dan telah bertarung, tetapi pada akhirnya, masih tetap memiliki akhir seperti ini. Ia berakhir dengan begitu cepat. Setelah tertiup di udara sejenak, Heaven Demon Sword menghilang dari pandangan semua orang. Saat ini, tidak ada suara apapun di sana. Semua orang menjadi sangat hening. Setelah akhirnya menghancurkan Heaven Demon Sword, Raja Penghancur tidak bisa menahan senyuman ganasnya. Kemudian dia mengambil langkah maju dan perlahan-lahan berjalan menuju Dimas Wu. Semua rintangan yang bisa menghentikan Raja Penghancur telah teratasi. Pada saat ini, tubuh Raja Penghancur dipenuhi dengan aura keagungan yang mengerikan. Matanya yang memandang pada Dimas Wu penuh dengan aura pembunuh yang sangat besar. Nyawa Dimas Wu adalah miliknya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.